Di masa depan, ketika kalian berkultivasi, saya akan memberikan pil obat. Adapun jalur kultivasi kalian dapat memilihnya sendiri. 10 tahun kemudian, jika kalian masih ingin mengikutiku, datanglah ke istana surgawi di benua Grimcloud untuk mencariku. King Sui berkata setelah membantu Chiao dan Chi Feng dalam membangkitkan potensi mereka. Sebelum mereka berdua bisa mengatakan apapun, King Sui melanjutkan, "Jangan katakan apapun sekarang, lakukan yang terbaik untuk mempraktekkan hal-hal yang telah saya ajarkan padamu. Sekarang, saya akan mengajari Anda 2 set teknik tinju. Ingatlah untuk berlatih." Tinju Tai Chi mengembangkan hati yang tenang dan menyelesaikan aura mengerikan di tubuh mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan dirusak olehnya, berubah menjadi mesin pembunuh. Sebelumnya, dia menyebutkan bahwa mereka harus menjadi kuat. Ini sama sekali tidak mudah dilakukan. Jika mereka mampu mencapai ketinggian seperti itu dalam 10 tahun, mengandalkan aura mengerikan di tubuh mereka untuk mencapai tingkat itu, maka King Sui akan dapat mendorong mereka ke ketinggian yang lebih tinggi. Pada malam itu, banyak orang yang tidak beristirahat. Mereka begadang sepanjang malam untuk membiasakan diri dengan bentuk harimau dan merasakan kekuatan di tubuh mereka. Mereka begitu bersemangat sampai tidak bisa menahan diri. Mereka bahkan ingin pergi ke pegunungan dan bertarung dengan babi hutan dan harimau gunung. Saat ini, ketika kekuatan mereka meningkat, terutama saat mereka berlatih bentuk harimau, mereka merasakan kegembiraan yang tidak dapat dijelaskan. Namun, King Sui kembali ke kamarnya, lalu memasuki alam Valet Jade Immortal. Meskipun itu hanya sehari untuk orang lain, bahkan jika mereka tidak makan atau tidur, itu hanya 24 jam, berbeda untuk King Sui. Dia punya banyak waktu, namun, dia mengolah terlalu banyak hal. Dia harus mengumpulkan pengalaman untuk segalanya. Seperti memurnikan obat atau menerobos tekniknya, itu adalah hasil dari mengumpulkan pengalaman. Semakin banyak dia berlatih, semakin akrab dia. Hanya dengan terus berlatih dan mengumpulkan pengalaman, dia dapat menemukan seluk-beluk teknik dan terobosan ke alam baru. Ketika dia keluar dari alam Valet Jade Immortal, hari sudah larut malam. Dia melihat 2 sosok menari di bawah sinar bulan, berlatih bentuk harimau. Kepala desa sendiri tidak jauh, mengawasi Chiao dan Chi Feng. King Sui perlahan berjalan. Ketika kepala desa melihat King Sui, dia berkata dengan gembira, "Mengapa Anda tidak beristirahat, Tuan?" "Saya tidak bisa tidur, jadi saya keluar untuk jalan-jalan. Lalu kenapa Anda tidak istirahat?" King Sui tahu alasannya, tetapi dia tetap bertanya. Dia tahu bahwa kepala desa mengkhawatirkan Chiao dan Chi Feng. Meskipun mereka bukan cucunya, setelah membesarkan mereka selama 20 tahun, tidak ada bedanya jika dia menganggap mereka adalah cucunya sendiri. "Saya juga tidak bisa tidur. Saya lupa sesuatu. Tuan, mohon tunggu saya di sini sebentar." Kepala desa tua itu sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. King Sui menganggukkan kepalanya dan setuju. Dia tidak tahu mengapa kepala desa tua itu tiba-tiba pergi. Setelah sekitar 10 napas, dia mendengar suara langkah kaki. Ketika King Sui menoleh untuk melihat, dia tercengang. Dia melihat kepala desa membawa batu giok hijau kebiruan seukuran bayi. Batu giok memiliki keindahan yang sederhana, warnanya tidak mencolok. Batu giok yang sangat besar. King Sui tercengang, tetapi apa yang dia perhatikan kemudian membuatnya semakin tercengang. Munculnya giok ini serta energi spiritual yang dikeluarkannya menyebabkan dia memikirkan item tertentu. Giok penyalur roh. Ini diwariskan oleh leluhur saya. Mereka mendapatkannya sejak lama di Gunung Giok. Sepertinya sesuatu yang bagus. Sayang sekali kami tidak tahu untuk apa itu digunakan. Ketika ditempatkan di sebuah ruangan, itu akan membuat ruangan tetap segar dan bersih, membuat suasana hati seseorang terasa sangat baik. "Saya harap Tuan King mau menerima benda ini," ucap kepala desa tua menyerahkan batu giok itu ke King Sui. King Sui ragu-ragu sedikit. Dia tahu bahwa kepala desa benar-benar ingin dia memilikinya.
King Sui sendiri juga menginginkannya. Namun, dia tidak bisa mengambilnya begitu saja. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menerimanya. Setelah itu, dia segera mengeluarkan Xiantian Golden Pill. Dia tidak ingin berhutang apapun pada orang tua itu. Batu giok itu jelas bukan barang biasa. Dia bisa merasakannya ketika dia menerimanya. Senior, pil ini bisa membuatmu memperkuat tubuhmu. Makanlah, aku akan membantumu menyesuaikannya, ucap King Sui sambil melemparkan batu giok itu ke alam valet jade immortal. Orang tua itu tidak menolaknya dan segera menelan pil obat itu. Semua orang di desa Gunung Jade sudah tahu seberapa kuat pil pemuda ini. Orang tua itu duduk bersila di sana saat King Sui menggunakan jarum emas untuk melindungi denyut nadinya dan meridian penting, memungkinkan energi besar untuk bersirkulasi. Segera, lapisan kotoran hitam keluar dari tubuh lelaki tua itu. Pembudidaya Xiantian semuanya mengalami pembersihan sumsum. Inilah perbedaan antara Xiantian dan Hautian. Orang tua itu membuka matanya dan menatap King Sui dengan tercengang. Ketika dia menyadari bau di tubuhnya, dia dengan cepat meminta maaf dan pergi mandi. Dengan puncak kultivasi Hautiannya, dia tahu apa yang sedang terjadi. Selanjutnya, sekarang, dia adalah seorang kultivator Xiantian. Di masa lalu, menjadi Xiantian hanyalah angan-angan darinya. Sekarang, dia benar-benar telah menerobos ke Xiantian. Segera, lelaki tua itu mengganti pakaiannya. Sosoknya yang sebelumnya tua dan rapuh tampaknya telah berubah sedikit lebih muda. Sekarang ada cahaya di wajahnya dan ekspresi kepuasan di matanya. Tuan telah memberi orang tua ini terlalu banyak. Anda telah membantu saya mencapai impian terbesar yang saya miliki ketika saya masih muda, kata kepala desa tua itu dengan penuh syukur. Anda telah menjadi kultivator Xiantian. Anda harus bisa melihat bakat yang dimiliki Ciao dan Cifeng. Saya memiliki beberapa hal di sini yang saya ingin Anda berikan kepada mereka di masa depan. Saya akan pergi sekarang. King Sui menyerahkan banyak perkamen binatang kepada orang tua itu. Anda ingin pergi sekarang? Orang tua itu berkata dengan bingung. Ya, saya akan pergi sekarang. Anda akan membimbing orang-orang di sini dalam budidaya mereka. Ingatlah untuk mengingatkan mereka untuk tidak memusuhi binatang iblis yang kuat. Tidak masalah jika sekelompok orang yang bekerja bersama menangani binatang buas. Jangan serakah. Saya yakin Anda akan dapat membantu mereka untuk memahami. King Sui tersenyum pada pria tua itu. Jangan khawatir, orang-orang di desa pegunungan ini adalah yang paling puas dengan apa yang mereka miliki. Tolong ucapkan selamat tinggal kepada mereka atas nama saya. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan datang ke sini lagi. King Sui melambaikan tangannya saat dia melayang ke udara. Tiba-tiba seekor burung merah besar yang berapi-api muncul di udara. King Sui naik ke burung api. Sayap merah besar mengepak dan segera menghilang dari pandangan mereka. Itu paman. Paman pergi. Guru pergi, ucap mereka yang melihatnya. King Sui memegang sepotong besar batu giok di tangannya. Itu tampak seperti simbol kekuatan dan keberuntungan yang besar. Dalam ingatannya, spirit channeling jade memiliki asal yang sangat bagus. Itu adalah sepotong dari 5 batu dewa berwarna yang tertinggal setelah Dewa Nuwa memperbaiki langit. Setelah itu, monyet ilahi yang sangat kuat lahir darinya. King Sui tidak tahu apakah potongan batu giok di lengannya mirip tetapi tidak seperti batu dewa 5 warna itu. Itu tidak memiliki 5 warna. Dia melihatnya dengan teknik penglihatan surgawi sementara dia merasakan emosi yang rumit. Giok penyalur roh. Itu adalah batu giok yang terkenal dan berharga. Itu adalah jantung giok dari gunung giok yang besar. Memiliki beberapa kekuatan ajaib. Bisa meningkatkan 10% dari kecepatan keseluruhannya. Saat ini hanya di kelas 1, itu adalah tingkat kekuatan dasarnya. King Sui ingat bahwa spirit channeling jade dapat memperoleh pengalaman dan naik level. Efeknya adalah meningkatkan kecepatan keseluruhannya. Itu mirip dengan efek yang dia lihat tapi bahkan lebih kuat. Meningkatkan kecepatan keseluruhannya,
yang seharusnya mengacu pada kecepatan binatang iblisnya, ramuan obat dan semua teknik tambahan lainnya. Pada saat ini, King Sui tidak tahu harus berkata apa, dia baru saja mendapatkan lampu pengumpulan roh belum lama ini. Sekarang, dia benar-benar mendapatkan spirit channeling Jade. Desa Gunung Giok. King Sui tiba-tiba berpikir tentang ketika kepala desa tua menyebutkan bahwa ini dulunya adalah Gunung Batu Giok yang sangat terkenal. Dia mengatakan bahwa mereka memperolehnya dari Gunung Giok dan Giok penyalur roh ini adalah hati Gioknya. Mungkinkah semua ini benar? Namun, Gunung Giok sekarang tampak seperti gunung batu. Mungkinkah karena Jade Heart telah hilang? Jade Heart adalah fondasi dari Gunung Giok. Di sekitar Jade Heart ada Jade Marrows dan Jade Essence. Tidak perlu menyebutkan betapa berharganya esens emas, Jade Essence serupa. Jade Marrow lebih berharga dari Jade Essence. Adapun Jade Heart, bahkan lebih dari itu. Melihat spirit channeling Jade, kondisinya sangat bagus. Ketika dia memegangnya di tangannya, rasanya seperti beratnya ratusan pound. Sebagai kultivator puncak Hautian, wajar jika dia bisa memindahkannya. Dalam ingatannya, harta karun ajaib ini dibagi menjadi harta karun sihir tingkat 1, harta karun sihir tingkat 2, dan harta karun sihir tingkat 3. Meskipun tidak perlu bahwa harta sihir tingkat 3 akan lebih kuat daripada harta karun sihir tingkat 1, harta karun sihir tingkat 3 biasanya memiliki lebih banyak kemampuan. Tentu saja, efeknya juga akan lebih kuat. Kemampuan harta karun sihir tingkat 1 juga lebih terbatas. Seperti lonceng jiwa hanya dapat digunakan melawan binatang iblis dan lampu pengumpulan roh meningkatkan kerusakan keterampilan binatang iblis. Namun, di dunia 9 benua, semua ini mungkin berbeda. Selanjutnya, harta karun ajaib ini tidak dibedakan oleh kelas. Hanya berdasarkan level dan kemampuan yang dibawanya. Spirit channeling Jade memiliki energi spiritual yang kuat, mungkin itulah mengapa itu bisa memiliki efek seperti itu, pikir King Sui sebelum dia marah sekali kemudian melemparkannya ke alam valet Jade Immortal. Karena dia marah sekali di luar, dia tidak akan bisa menahannya di dalam alam valet Jade Immortal selama 1 hari. Harta karun seperti spirit channeling Jade memiliki nilai yang tak terukur bagi King Sui. Dengan alam valet Jade Immortal, King Sui akan dapat menghemat banyak waktu. Itu bisa membantu King Sui dan binatang iblisnya untuk meningkatkan kecepatan mereka. Saat levelnya dinaikkan, efeknya akan semakin besar. Langkah lintas benua. Hari kedua King Sui tiba di sini, dia sudah menggunakan efek 9 langkah benua sekali. Dia akan menggunakan satu kesempatan yang tersisa untuk menggunakannya di malam hari. Jika dia mengalami bahaya, dia bisa menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah terbang selama 2 jam, King Sui pergi ke alam valet Jade Immortal selama 2 jam sebelum melanjutkan perjalanannya. Menjelang pagi, dia sudah bisa melihat sosok kota. Dengan efek 9 langkah benua lainnya, dia seharusnya sampai di pinggiran. Dia merasakan ki spiritual yang melimpah dari benua ilahi kemenangan timur. Ki spiritual dari benua ilahi kemenangan timur jauh lebih tinggi daripada benua lain. Salah satu ciri benua ini adalah vegetasi di sini sangat lebat. King Sui tidak berhenti. Sasarannya ada di timur. Semakin dia menuju ke timur, semakin melimpah ki spiritual. Kekuatan di timur juga lebih kuat karena ki spiritual lebih melimpah. Itu lebih cocok untuk kultivasi. Dengan demikian, kekuatan kuat berkumpul di timur. Di tempat lain, benua Green Cloud, istana surgawi, klan King. Liu Li, kamu pasti puas sekarang. Kamu akan menjadi seorang ibu. Ucap Chang Hai Mingyue memandang Huoyun Liu Li, yang sudah memiliki benjolan kecil di perutnya. Bajingan ini pergi begitu lama dan belum kembali, jawab Huoyun Liu Li dengan gembira, wajahnya yang cantik memiliki keanggunan tambahan. Saat ini, dia sangat berhati-hati. Butuh waktu lama baginya untuk hamil, membuatnya merasa itu sangat berharga. Ini adalah anaknya dan King Sui. Dia ingin melihat anaknya segera lahir. Dia sering melakukan ini, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya.
Jumlah orang yang bisa menyakitinya sedikit. Saya hanya khawatir dia pergi ke benua tengah atau ke suatu tempat yang lebih jauh, ucap Chang Hai Mingyue dengan tenang. Ibu, kedua anak kecil itu berlari masuk. Dalam waktu setengah tahun, kedua anak kecil ini telah banyak berubah. Setelah beberapa saat, dua anak kecil lainnya masuk, King Ming dan King Yan. Keempat orang kecil itu seindah boneka porselen. Mereka sangat cantik. Kakak, lihatlah betapa cantiknya beberapa orang ini. Aku takut aku akan melahirkan anak jelek. Sister, lihat betapa cantiknya beberapa orang kecil ini. Aku takut aku akan memiliki bayi yang jelek. Huoyun Liuli tertawa, kebanyakan bercanda tentang itu. Liuli, kami sangat cantik, bagaimana kamu bisa memiliki bayi jelek? Chang Hai Mingyue menggodanya dari satu sisi. Biarpun bayinya jelek, tetap saja anak saya. Jika dia berani membencinya, saya akan membuatnya membayar. Huoyun Liuli juga tertawa setelah menyelesaikan ucapannya. Bibi sangat cantik, ucap King Yon berjinjit dan memberitahu Huoyun Liuli. Huoyun Liuli membungkuk untuk berbicara kepada King Yon. Gadis kecil ini memiliki mulut yang manis, tidak seperti pria itu sama sekali. Pria jahat itu, ucap gadis kecil itu menatap Huoyun Liuli dengan rasa ingin tahu. Saya sedang berbicara tentang King Sui. Ingat, King Sui adalah orang yang sangat kejam, ucap Huoyun Liuli dengan riang. Oh, ayah itu sangat kejam, suara King Yon sedikit tidak yakin saat dia menatap Huoyun Liuli. Chang Hai Mingyue berdiri di satu sisi tanpa berkata-kata sebelum dengan cepat membawa King Yon kembali ke pelukannya. Nak, jangan dengarkan bibimu. Ayahmu memperlakukanmu dengan baik. Dia bukan orang jahat. Kakak, aku baru saja menggoda anak itu, ucap Huoyun Liuli terkekeh. Anak-anak kecil tertipu. Jika mereka mulai menyebut King Sui sebagai pria jahat. Huoyun Liuli tertawa. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan mengajari dia itu. Tapi saya sangat penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi. Klan King pada dasarnya tidak keluar. Satu-satunya saat mereka keluar adalah untuk berkultivasi. Selama setengah tahun terakhir, budidaya mereka telah berkembang pesat dan mantap, terutama generasi ketiga dan Luan-Luan. Qingqing juga telah meningkat dengan sangat cepat. Monyet telinga 4 miliknya juga mengejutkan semua orang. Meskipun ukurannya tidak benar-benar bertambah, kekuatannya meningkat seperti orang gila setiap hari. Yang paling tragis adalah kelinci giok emas Huoyun Liuli. Ukurannya kecil dan sangat cantik. Beberapa anak telah mengganggunya untuk melihatnya hampir sepanjang waktu. King Sui tidak benar-benar tahu semua yang terjadi di klan King, terutama tentang kehamilan Huoyun Liuli. Jika dia tahu, dia pasti akan gembira karena dia tahu Huoyun Liuli sangat menginginkan seorang anak sendiri. Di tempat lain, benua kemenangan timur, dia telah tiba di sebuah kota yang disebut Kota Cahaya Emas sekarang. Dia berhenti di sana karena ada banyak patung Buddha raksasa di sana. Dia tidak tahu mengapa, dia tampaknya sangat ditakdirkan dengan patung Buddha raksasa. Tidak hanya itu, dia terus merasa bahwa Buddha dan kepala botak tidak dapat dipisahkan. Kota Cahaya Emas adalah kota yang terletak di tengah-tengah benua ilahi kemenangan timur, sedikit lebih dekat ke bagian timur. Kota itu berkembang pesat. Legenda mengatakan bahwa orang yang lewat di sini akan menerima berkah Buddha, jadi tempat ini menjadi kota yang ramai. Kota ini juga lebih terkenal di seluruh benua ilahi kemenangan timur. King Sui ingat tentang seni kultivasi ilahi yang tidak disebutkan namanya yang pernah dia dapatkan dan ada seorang biksu di dalamnya. Kemudian juga 9 gelombang Buddha besar emas dan jejak telapak 1000 Buddha yang telah dia kembangkan. Selain itu, patung Buddha yang sangat besar telah muncul beberapa kali selama kehidupan King Sui, dan sepertinya hanya dia yang bisa melihatnya. Dia berada di jantung kota Cahaya Emas. 2 atau 3 biksu yang mengenakan jubah emas terlihat di jalan-jalan besar dari waktu ke waktu, dan beberapa dari mereka memiliki tongkat di tangan mereka. Tokoh terpenting di kota Cahaya Emas adalah para biksu. Kuil Buddha Emas, keberadaan paling khas di kota Cahaya Emas.
King Sui hanya mendengar beberapa rumor setelah dia datang ke sini. Kuil Buddha Emas dikatakan sebagai cabang dari salah satu sekte Buddha di benua tengah. Anggota kuil Buddha Emas memiliki kemampuan yang kuat dan pasti yang paling kuat di kota cahaya emas ini. Tempat yang dituju King Sui sekarang adalah kuil cahaya emas. Kuil cahaya emas terletak di puncak Gunung Jinluo. Gunung Jinluo adalah pegunungan terbesar di kota cahaya emas. Selain itu, banyak orang mengunjungi kuil Buddha Emas setiap hari. Kebanyakan dari mereka pergi demi mendapatkan aura Buddha pada mereka. Mereka pergi ke sana untuk mempersembahkan sebatang dupa dan juga memberikan sumbangan ke kuil. Sudah hampir tengah hari saat King Sui tiba di Gunung Jinluo. Puncak gunung yang sangat besar berkilauan di bawah sinar matahari, menciptakan ilusi gunung emas bagi orang-orang. Dia melihat tangga batu yang lebarnya sekitar 10 meter dan berliku ke atas. Setiap tangga batu tingginya kurang dari 1 kaki. Tapi setiap tangga batu mengarah ke sekitar 5 atau 6 meter sebelum yang berikutnya. Melihat sekeliling, dia melihat banyak orang berjalan menuju kuil Buddha Emas. Anak tangga batu ini sangatlah aman, bahkan untuk orang awam sekalipun untuk mendaki, dan kejadian anak tangga batu yang lepas pasti tidak akan terjadi. Sifat kebudaan terbukti bahkan hanya dalam tangga batu. Sepertinya ada alasan di balik rasa hormat banyak orang. Kakak, kamu juga akan membuat permintaan. King Sui melihat ke arah sumber suara dan melihat seorang pemuda jangkung bertanya pada pria yang sedikit lebih pendek. Keduanya tidak terlalu tampan dan King Sui juga tidak bisa merasakan teknik bela diri apapun pada mereka. Oh, sepertinya kamu juga akan pergi. Pria yang lebih pendek tampak sedikit lebih tua dari pria yang lebih tinggi. Tepat sekali, saya benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi saya hanya bisa datang untuk membuat permintaan. Saya mendengar bahwa kuil cahaya Buddha sangat efektif dan kekuatan magis dari Guru Agung di sini sangat kuat tanpa batas. Pria yang lebih tinggi berkata tanpa daya namun penuh harap. Menurut orang lain, kuil cahaya Buddha ini akan membagikan air ilahi kepada orang-orang yang membuat permohonan. Dikatakan bahwa air ilahi ini sangat efektif. Pria yang lebih pendek itu menambahkan. Dia sepertinya datang untuk air ilahi itu. Anak tangga batu itu terbentang sangat panjang dan sangat tinggi. King Sui mengikuti kerumunan saat dia berjalan perlahan menuju puncak. Dia telah berjalan selama lebih dari 2 jam dan sepertinya tidak ada orang yang berlari atau bahkan berlari karena tindakan seperti itu dikatakan tidak menghormati Buddha. Selain itu, juga menguji kondisi mental dan ketekunan seseorang. Bagi para pembudidaya, ini adalah ujian kesabaran. Untuk non-kultivator, ini adalah ujian ketekunan. Mungkinkah ini dianggap meminta arahan? Kuil cahaya Buddha di puncak gunung akhirnya muncul dalam pandangannya setelah berbelok sekitar 18 sudut dalam perjalanannya. King Sui sangat terkejut saat dia menatap kuil cahaya Buddha untuk pertama kalinya. Itu adalah sekelompok besar bangunan, dibangun dengan batu berwarna kuning emas yang menyebabkan bangunan ini memancarkan cahaya keemasan yang redup. Ada banyak rumah yang dibangun dari batu berwarna kuning ini di jalan, tapi yang pasti tidak ada yang memancarkan cahaya seperti itu. Lagi pula, matahari tidak ada sekarang, jadi ini tidak memantulkan cahaya. Kuil cahaya Buddha ini tidak terlihat sesederhana itu. King Sui berpikir dalam hati, saat dia memasuki aula utama kuil cahaya Buddha ini, bersama dengan yang lainnya. Ini adalah aula yang terbuka untuk umum. Itu memiliki ukuran yang sama dengan aula utama dari Cloud Adventurer Guild, tapi ada lebih banyak pilar di sini. Aula Buddha Emas. Itulah nama aula utama ini. Hal pertama yang memasuki bidang pandangnya adalah banyaknya patung Buddha dan kerumunan orang. Semua patung Buddha berwarna emas dan masing-masing berukuran hampir sama. Patung Buddha terbesar adalah yang menghadap ke pintu masuk aula utama. Itu memiliki ketinggian 20 meter sedangkan sisanya jauh lebih kecil dari itu, dengan ketinggian hanya 3 meter. Ada beberapa bantal sembahyang di depan setiap patung Buddha. Banyak yang melangkah maju untuk berlutut dan menyembah.
Ada juga beberapa orang berpakaian jubah emas duduk bersila di suatu tempat agak jauh di aula besar. Di depan mereka banyak orang yang ingin berdiskusi dengan mereka setelah menyembah para Buddha. Kebanyakan dari mereka akan menerima buah atau air ilahi dari para biksu itu dan kemudian pergi dengan bahagia. King Sui mengamati bahwa para biksu yang duduk di sana biasanya cukup tua. Banyak orang berdiri di depan patung Buddha yang sangat besar itu, mungkin karena ukurannya yang sangat besar. Itu sedikit mengingatkan King Sui pada silau Vajra yang sangat dia kenal. Vajra's Glare. King Sui tiba-tiba memperoleh semacam pemahaman ketika dia melihat patung Buddha yang sangat besar itu. Atau mungkin dia harus mengatakan bahwa itu terasa seperti semacam pencerahan. Dia berdiri di sana dengan bingung, tidak membuat gerakan ataupun berlutut. Pada saat ini, King Sui merasa seperti dimandikan oleh sinar matahari. Setiap tulang di tubuhnya, indera spiritualnya, dan seluruh tubuhnya terasa segar tak terlukiskan. Tepat pada saat ini, King Sui menyadari bahwa gambar Buddha di belakangnya telah muncul sekali lagi. Ia juga menyadari bahwa gambar Buddha ini sangat mirip dengan patung Buddha di hadapannya, terutama fitur wajahnya. Silau, Vajra, hati King Sui sejelas cermin sekarang. Seolah-olah seluruh tubuhnya mengalami beberapa perubahan halus. Vajra's Glare, yang belum membaik dan dia bahkan tidak tahu bagaimana cara mengolahnya terus tumbuh lebih kuat. Seolah-olah seluruh tubuh dan tulangnya dimurnikan secara luar biasa. Itu bukan pencerahan, itu lebih dari itu. Orang-orang di sekitarnya datang dan pergi. Beberapa menatapnya aneh. Mereka melihat pemuda tak bergerak yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Tidak ada yang melihat patung Buddha yang sangat besar di belakangnya. Ada patung Buddha yang sangat istimewa di bagian terdalam dari aula besar di sisi kanan. Itu setinggi orang biasa dan juga patung terkecil di sini. Seorang lelaki tua sedang duduk bersila di depan patung Buddha ini. Dia adalah seorang lelaki tua kurus dengan alis panjang, mengenakan jubah yang agak terlalu longgar. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu menatap King Sui dengan takjub dari jauh. Sebuah tanda merah tua mirip dengan tanda lahir anehnya muncul di atas dan di antara matanya dan itu bersinar samar. Mata ketiga Buddha, dikabarkan dapat melihat melalui semua penyamaran dan lawan yang menakutkan hingga jiwa mereka. Ini juga bisa dianggap sebagai jenis serangan spiritual. Itu menurunkan keinginan lawan untuk bertarung, kehilangan keinginan untuk terus bertarung dan dengan demikian menurunkan kekuatan mereka. Itu bahkan bisa merusak jiwa lawan, menenggelamkan mereka ke dalam kegilaan dan kebodohan. Mata Buddha terkuat bisa langsung menakut-nakuti yang lemah dari akalnya. Orang tua itu bangkit perlahan dan kemudian berjalan menuju King Sui dengan ekspresi tidak percaya. Dia berjalan sangat lambat dan berhenti sekitar 20 meter dari King Sui. Kemudian dia terus menatapnya. Dalam waktu sekitar 15 menit, King Sui tampaknya telah bangun dari tidur nyenyak. Dia memiliki ekspresi yang sangat heran di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami pencerahan di hadapan Buddha, pertama kalinya hatinya sejelas cermin dan pertama kali dia merasakan pencerahan yang telah menyebabkan transformasi dalam tubuhnya. 1 kali lipat, kekuatan King Sui langsung berlipat ganda. Tidak hanya itu, Vajra's Glare juga meningkat. Tapi King Sui bahkan tidak punya niat untuk memeriksanya sekarang. Kekuatan fisiknya dari 5.000 negara yang dilanggar sekarang telah berubah menjadi 1 bintang. Pertahanannya juga mencapai 16.000 negara. Energi rohnya yang sebelumnya telah meningkat pesat sekali lagi meningkat pesat. Dia sangat beruntung kali ini. Hampir tidak bisa dipercaya baginya bahwa kekuatannya akan meningkat dengan cara ini. Selain itu adalah peningkatan yang luar biasa. Ini membuat King Sui merasa sangat tidak nyata. Dia berbalik untuk melihat gambar Buddha yang perlahan memudar. Dia merasakan sekali lagi. Setelah memastikan bahwa semuanya nyata, dia menangkupkan kedua telapak tangannya dan membungkuk dalam-dalam ke arah patung Buddha raksasa tersebut. Pada saat ini, biksu tua dengan alis panjang itu mulai berjalan lagi ke sisi King Sui. "Halo, pemberi sedekah kecil. Halo,
Guru Agung. King Sui sangat senang bertemu dengan para biksu, jadi dia sangat senang bertemu dengan seorang biksu sekarang. Dia memang sangat ditakdirkan dengan Buddha. Apakah Anda keberatan pindah ke tempat lain untuk berbicara? Tempat ini agak tidak cocok. Orang tua itu memandang King Sui sambil tersenyum. Tolong tunjukkan jalannya, Guru Agung. King Sui berkata setelah ragu-ragu sejenak. King Sui mengikuti pria tua yang mengenakan jubah biksu. Mereka melewati aula utama dan masuk ke aula bagian dalam. Dengan kekuatannya yang meningkat, King Sui tidak takut akan bahaya apapun karena dia tahu dia bisa membela diri. Mungkin lelaki tua itu mengerti ini, jadi ketika mereka memasuki aula dalam, dia berhenti dan menoleh ke King Sui. Kamu memiliki kedekatan dengan Buddha, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ketika dia mendengar ini, King Sui tersenyum. Dia benar-benar merasa memiliki kedekatan dengan Buddha. King Sui ingin mengetahui pikiran pria tua itu. Dia bisa merasakan bahwa biksu tua itu sangat kuat. Anda memiliki tubuh Buddha 9 yang hanya muncul setiap 10.000 tahun. Anda diberkati oleh Buddha. Anda mungkin tidak mempercayai saya, tetapi apakah Anda mengalami semacam nirwana sekarang? Biksu tua itu bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya memiliki tubuh Buddha, benarkah? Saya berpikir bahwa itu hanya kebetulan saja, dan saya merasa tercerahkan. Itukah arti memiliki kedekatan dengan Buddha? Saya rasa itu pasti sangat umum. King Sui tidak bertanya lebih jauh tentang tubuh Buddha 9 yang. Sangat jelas bahwa dia memiliki konstitusi tubuh itu. Aku mencarimu hari ini karena aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu, ucap biksu tua itu memandang King Sui. Saya tidak tertarik menjadi biksu, ucap King Sui lembut. Kami tidak membutuhkan Anda untuk menjadi biksu. Kami hanya ingin Anda mendaftarkan nama Anda di sini, di kuil Buddha Emas. Kami akan sangat berterima kasih kepada Anda, biksu tua itu dengan cepat menjawab. Saya ingin mengetahui beberapa informasi dasar tentang kuil Anda, ucap King Sui setelah dia memikirkannya. Lagi pula, dia telah mendapatkan manfaat besar dari tempat ini, jadi dia tidak keberatan mendaftarkan namanya di sini. Selain itu, dia tidak akrab dengan siapapun di benua ilahi kemenangan timur. Hanya saja dia tidak ingin dibatasi oleh apapun jika dia mendaftarkan namanya ke kuil. Saya adalah seorang pertapa dari kuil Buddha Emas. Ada banyak orang seperti saya di sini. Kuil Buddha Emas dulunya merupakan cabang dari sekte Buddha benua tengah. Namun, meskipun itu adalah cabang, sebenarnya tidak ada hubungan yang benar. Itu lebih merupakan kesepakatan diam-diam. Ini tidak hanya berlaku untuk kuil Buddha Emas dan sekte Buddha. Ada cabang lain yang ada dengan cara serupa setelah ditinggalkan oleh sekte Buddha. Ucap orang tua itu menjelaskan dengan tenang. Jadi berapa banyak cabang yang dimiliki sekte Buddha sekarang? King Sui ingat bahwa ada 9 sekte, sekte Buddha, sekte meditasi, sekte berlian dan lainnya. Sama seperti sebelumnya, mereka memiliki 9 sekte. Tapi sekarang, mereka semua ada di benua tengah. Kuil-kuil lain di luar telah menetapkan diri mereka sebagai sekte independen. Terlepas dari itu, sekte ini masih meminjam pengaruh dari sekte Buddha di benua tengah. Biksu tua itu berbagi secara terbuka. Kejujuran biksu tua itu membuat King Sui terkesan. Dia memandang pria itu dan bertanya, jika saya mendaftarkan nama saya, bagaimana ini bisa membantu Anda? King Sui tidak mengerti mengapa pria ini mengatakan begitu banyak padanya. Dia tidak akan pernah menjadi biksu, jadi dia tidak melihat bagaimana hal ini akan menguntungkan organisasi. Saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa ini adalah kesempatan langka untuk bertemu seseorang dengan tubuh Buddha 9 yang, jadi kami tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kami tidak membutuhkan Anda untuk melakukan apapun dan kami tidak akan membatasi Anda dengan aturan kami bahkan jika Anda mendaftar dengan kami, ucap biksu tua itu mengerti bahwa pemuda itu tidak menginginkan kewajiban apapun. Jika Anda menyetujui permintaan saya akan membawa Anda untuk melihat kepala biara, ucap orang tua itu memperhatikan King Sui. Masuklah.
Tidak ada yang akan memaksamu jika kamu tidak mau. Kami tidak akan merugikan Anda." Saat itu, suara resonansi terdengar yang sepertinya datang dari segala arah. Suara itu terdengar kuat dan bijaksana, namun sangat baik. King Sui memandang biksu tua itu tanpa memberikan banyak reaksi, bertindak seolah-olah dia tidak mendengar suara itu. Dia tersenyum dan mendesak biksu tua, "Biksu tua, tolong tunjukkan jalannya." Mereka berjalan melewati aula bagian dalam yang dipenuhi dengan banyak patung Buddha. Namun, patung-patung ini seukuran manusia dan jumlahnya lebih sedikit daripada di luar. Setelah mereka melewati aula dalam, mereka tiba di kuil yang lebih kecil yang berada di dalam aula itu sendiri. "Silakan masuk, saya akan menunggu di sini." Kepala biara sedang menunggu di dalam. King Sui bertukar beberapa basa-basi dan memasuki kuil. King Sui tidak bisa merasa tenang karena dia bisa merasakan bahwa kepala biara adalah orang yang sangat kuat, begitu kuat sehingga dia tidak dapat mengukur kekuatan tepatnya. Ketika dia memasuki kuil, dia melihat patung Buddha lain yang serupa tetapi lebih kecil dari yang menghadap ke pintu masuk. Ada karpet tebal di depan patung, di mana seorang lelaki tua sedang berlutut. Dia menghadap jauh dari King Sui dan rambut putihnya sangat panjang sehingga mencapai lantai. Bahkan jika dia berdiri, itu mungkin melewati pinggangnya. Dia mengenakan jubah putih dan sangat kurus. "Duduk." Suara ramah itu berbicara saat lelaki tua itu berbalik perlahan. Dengan wajah tirus, lelaki tua itu tampak kurus kering. Entah bagaimana, dia terlihat sangat baik. Dia memiliki cahaya kemerahan dan alis putihnya yang sangat panjang terkulai ke dadanya. "Terima kasih, Kepala Biara." King Sui menjawab sambil duduk berlutut di atas karpet tebal yang berjarak 3 meter. "Tuan muda, apakah Anda percaya bahwa Buddha itu ada?" tanya kepala biara dengan suaranya yang ramah dunia. "Saya lakukan." "Lalu, apakah kamu tahu di mana Buddha?" "Buddha ada di hatiku." Jawaban yang brilian, seperti yang diharapkan dari seseorang dengan tubuh Buddha 9 yang. Orang tua itu tampak sangat bahagia. Tubuh Buddha 9 yang. King Sui dapat mengingat banyak pengalaman terkait Buddha yang dia miliki. Karena dia berada di sebuah kuil, sangatlah bagus untuk percaya pada Buddha. Memiliki sebuah agama tidak selalu berarti buruk, dan tidak terlalu berdampak pada dirinya apakah dia percaya atau tidak. Sebenarnya Anda tidak memiliki tubuh Buddha 9 yang, atau lebih tepatnya tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Sebaliknya, Anda memiliki konstitusi tubuh langka khusus dengan sifat yang sangat yang, mungkin karena teknik yang Anda latih. Keadaan ini juga dikenal sebagai 9 yang dan sangat kuat, ucap orang tua itu menjelaskan dengan singkat. Ini memudahkan King Sui untuk memahami dan menerima kata-katanya. "Ini seperti yang aku pikirkan," jawab King Sui tersenyum. "Anda adalah salah satu orang paling cerdas yang pernah saya temui dalam hidup saya. Sayangnya, meskipun Anda memiliki Buddha di hati Anda tidak tertarik pada jalan itu." Ucap orang tua itu tersenyum tipis, tidak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. King Sui cukup terkejut bahwa lelaki tua itu tahu, tetapi dia lega. Mata bijak lelaki tua itu sepertinya mampu membebani pikiran seseorang. Karena dia telah mengungkapkan beberapa hal tentang dirinya, lelaki tua itu pasti menyadarinya berdasarkan pengalamannya yang luas. "Anda telah melihat melalui saya." Orang tua itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Mari kita bicara hari ini. Jangan khawatir, Anda tidak perlu mendaftarkan nama Anda di sini. Selama Anda memiliki Buddha di hati Anda, itu sudah cukup." King Sui tercengang. Kata-kata orang tua itu sangat dalam. Tanpa peringatan apapun, dia diam-diam menciptakan situasi yang menarik King Sui. King Sui merasa sedikit tidak nyaman berinteraksi dengan seseorang seperti itu, tapi setidaknya dia tidak merasa benar-benar terbuka. "Karena takdir telah membuat kita bertemu satu sama lain, aku akan memberimu ini. Ini mungkin berguna bagi Anda." Ucap orang tua itu menyerahkan selembar daun poni ke King Sui. King Sui ragu-ragu. Dia tidak tahu apa itu, dan dia tidak ingin berhutang apapun, jadi dia tidak meraihnya.
Ambil. Itu hanya takdir. Anda tidak perlu merasa terbebani. Ucap lelaki tua itu tersenyum, sepertinya melihat melalui King Sui. Sepertinya tidak benar. King Sui merasa sedikit malu karena dia telah menerima manfaat besar dari kuil, dan sekarang dia benar-benar akan menerima hadiah lain. Ambillah. Bukan hal yang baik untuk terlalu diperhitungkan, ucap lelaki tua itu. King Sui menganggapnya karena itu akan membuatnya terlihat palsu jika dia tidak melakukannya pada saat itu. Terima kasih, ucapnya kepada orang tua itu. Anda pasti dari suatu tempat asing, ucap lelaki tua itu dengan santai. Iya, jadi, apa Anda sedang mencari sesuatu? Tanya orang tua itu tertawa. King Sui mengangguk. Saya menyadari apa yang terjadi di benua ilahi kemenangan timur. Karena kita memiliki pertemuan yang ditakdirkan ini, Anda dapat melanjutkan dan bertanya kepada saya tentang apa saja. Saya akan menjawab Anda jika saya bisa. Orang tua itu sangat baik dan tenang. Ekspresinya tidak banyak berubah dan dia hampir setenang patung batu. King Sui merasakan bahwa lelaki tua itu memahaminya. Orang tua itu menawarkannya sebanyak yang dia bisa. Bahkan King Sui merasa ini adalah pendekatan terbaik. King Sui memindai kertas dan melihat dua kata, mata Buddha. Mata Buddha, mata sejati Buddha. King Sui melihat dan dengan cepat menyimpannya di alam Valet Immortal. Setelah itu, dia melihat ke orang tua itu dan bertanya, bisakah saya pergi ke pegunungan penetrasi langit sekarang? Orang tua itu memandang King Sui dan tertawa, ya. Tetapi akan lebih baik bagi Anda untuk membawa serta sekelompok ahli. Anda mungkin menemukan diri Anda berjuang sebaliknya. Sangat berbahaya di sana, jadi berhati-hatilah. King Sui tersenyum. Dia setuju dengan orang tua itu, tetapi dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis atas sarannya untuk membawa ahli lain. Ada banyak klan dan sekte tingkat atas yang tangguh di benua ilahi kemenangan timur. Kepala biara, bisakah Anda menyebutkan beberapa, sehingga saya siap? King Sui bertanya setelah berpikir. Ada banyak sekali. Saya akan memberi Anda beberapa nama. Dengan kekuatan Anda saat ini adalah beberapa yang harus Anda hindari menyinggung. King Sui menyeringai, kepala biara, Anda melebih-lebihkan saya. Kelompok-kelompok yang kuat mulai dari sini sampai ke timur. Mereka adalah Sekte Penjara Langit, Klan Pedang Dewa, Sekte Tinju Tiran, Pegunungan Poison Mountain, Punggung Bukit Sutra, Klan Bangsawan Dongfang, Klan Mu. King Sui mengingat nama-nama ini di dalam hatinya. Ini penting baginya di benua ilahi kemenangan timur saat dia mengingat kata-kata lelaki tua itu. Anda bisa pergi, tapi bawa sekelompok ahli bersama Anda. Ketika King Sui memikirkan hal ini, dia tahu bahwa lelaki tua itu memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia bertanya-tanya apakah lelaki tua itu bermaksud menasihatinya untuk mencari teman sebelum berkelana ke sana. Sekte dan klan ini semuanya ditemukan di kota paling timur di benua ilahi kemenangan timur, negara Dewa Timur. Ini sangat dekat dengan pegunungan penetrasi langit, jadi ada orang yang menjelajahi pegunungan itu. Anda bisa pergi ke sana dan melihatnya. Setelah menyelesaikan pertanyaan, King Sui berpamitan dan segera meninggalkan tempat itu. Meskipun lelaki tua dari kuil Buddha Emas tidak mengatakan apa-apa dan dia tidak meninggalkan janji apapun, King Sui tahu bahwa dia akan membantu mereka jika situasinya benar, itu dengan syarat mereka bahkan membutuhkan bantuan. Berdiri di atas burung api dan terbang ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Insiden yang tidak direncanakan di kuil Buddha Emas ini sangat signifikan, bahkan bisa menjadi titik balik, karena dia merasa bahwa dia jauh lebih dekat dengan teknik penguatan kuno lapisan ketujuh setelah terobosannya. Dia merasa bahwa tubuhnya telah memasuki alam misterius baru saat dia melangkah lebih dekat ke lapisan ketujuh. Dikabarkan bahwa seseorang dengan kekuatan 10 bintang dapat mulai merasakan alam kaisar bela diri. Tetapi King Sui tahu bahwa sangat jarang seseorang dapat melakukan itu hanya dengan 10 bintang kekuatan dan memahami betapa kuatnya kaisar bela diri hanyalah puncak gunung es. Yang terpenting, dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang harus dikumpulkan untuk menjadi kaisar bela diri.
Dia hanya tahu bahwa jumlahnya tidak akan kecil dan dia tidak tahu bagaimana kelas di Kaisar bela diri dipisahkan di dunia 9 benua. King Sui ingin mencapai lapisan ketujuh dari teknik penguatan kuno. Itu adalah tingkat kritis dari teknik penguatan kuno yang memungkinkan pengguna untuk berpindah dari kelas menengah ke tingkat lanjut. Setidaknya harus memberikan efek 10 kali pada kekuatannya, dan itu hanya perkiraan konservatifnya. Bahkan transisi dari lapisan ketiga ke keempat, lebih rendah ke menengah, menghasilkan efek yang lebih besar dari 10 kali. Setiap kali, dia pergi dari lapisan awal ke lapisan berikutnya, kididantiannya berubah dari gas menjadi cair yang memungkinkan dia mendapatkan banyak kekuatan dan King Sui tidak tahu bagaimana kekuatannya akan melonjak untuk transisi berikutnya. Ini membuatnya berharap dapat mencapai lapisan ketujuh. Silau Vajra. King Sui sekarang mengamati silau Vajra yang jarang dia gunakan. Dia dapat dengan mudah menghitung kejadian langka yang dia gunakan karena efeknya terlalu tidak signifikan saat ini, atau lebih tepatnya berada pada level yang jauh lebih rendah sehingga tidak berguna baginya. Jika dia berhasil, efeknya akan luar biasa. Silau Vajra adalah skill yang membutuhkan aktivasi. Itu memfokuskan semua kekuatan di seluruh tubuh seseorang pada mata dan menembakkannya ke arah lawan dengan cara yang unik. Ada kemungkinan besar itu akan mengganggu lawan. Semakin kuat targetnya, semakin rendah peluang suksesnya. Dia tidak tahu di ranah apa silau Vajraya berada, tetapi dia tahu bahwa tingkat keberhasilan telah meningkat sebesar 10%. Meskipun tingkat keberhasilannya meningkat, efek dari skill itu masih sangat bergantung pada kekuatan dan energi spiritual lawan. King Sui masih sangat bahagia karena dia agak percaya diri dengan tingkat energi spiritualnya saat ini. Dia tiba-tiba teringat pada daun pikat dengan kata-kata, mata Buddha, di atasnya, yang diberikan kepadanya. Dia segera mengeluarkannya dan mulai membaca. Mata Buddha, juga disebut mata sejati Buddha, adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk melihat melalui semua ilusi. Pengguna bisa langsung menyerang jiwa lawan mereka dengan menyalurkan serangan melalui mata mereka, sehingga menyebabkan cedera pada tubuh spiritual mereka. Dalam kasus serius, lawan bahkan mungkin tampak kehilangan jiwa mereka. Itu semacam serangan spiritual. Pada titik ini, King Sui menyadari bahwa mata sejati Buddha ini tampaknya terkait dengan silau Vajranya meskipun ada perbedaan. Karena lelaki tua itu berkata bahwa dia ditakdirkan untuk mempelajari mata sejati Buddha ini, apakah itu berarti lelaki tua itu tahu bahwa dia mengetahui silau Vajra? Setelah itu, dia meninjau ulang teknik skill tersebut. Dia memutuskan untuk mencobanya karena dia punya waktu, berharap mungkin itu juga akan mempercepat kemajuan silau Vajranya. 9 benua langkah. Semakin jauh ke timur dia pergi, semakin banyak binatang terbang dan binatang iblis yang dia lihat. Dia bahkan melihat pembudidaya lain mengendarai binatang terbang mereka. Mereka sangat cepat dan menghilang dari pandangan dengan cepat. Saat dia menuju ke timur, konsentrasi ki spiritual di atmosfer meningkat. King Sui dapat melihat kota, gunung, hutan, sungai, danau, dan laut dari punggung burung api, tetapi dia tidak berminat untuk menjelajah. Dia merasa waktunya terbatas, jadi sekarang bukan waktu yang tepat untuk menjelajah sekarang. Prioritasnya adalah mencapai negara Dewa Timur, Tenggara di ujung timur benua sebelum pegunungan penetrasi langit. Ketika dia memikirkan tentang kuil Buddha emas, King Sui tiba-tiba teringat si gendut yang dia temui ketika dia membeli herbal bersama ibunya sejak lama. Dia membawa si gendut itu kembali ke kediaman King, tetapi suatu hari seorang biksu membawa si gendut itu pergi dan mengatakan bahwa dia memiliki kedekatan dengan Buddha. Dia memiliki kedekatan dengan Buddha. Dia sendiri juga diberitahu tentang ini. Dia bertanya-tanya kemana biksu itu membawa si gendut itu, dan apakah si gendut itu sekarang telah menjadi pembudidaya yang kuat. Mungkin, bahkan mungkin untuk bertemu dengannya lagi. Di negara Dewa Timur. Setelah 3 bulan, King Sui akhirnya tiba di negara Dewa Timur. Dia memutuskan untuk tinggal di kota terdekat selama sekitar 2 hari sebelum menuju ke ibu kota.
Ibu kota benua ilahi kemenangan timur juga merupakan ibu kota negara Dewa Timur. Ini bukan hal yang aneh karena ibu kota biasanya ditemukan di lokasi terbaik di benua itu. Ketika dia mendekati sebuah kota dan saat itu hampir tengah hari, dia memutuskan untuk mendarat dan tinggal di sana selama 2 hari. Kota Dongfang. Kota itu memberi kesan pada King Sui bahwa kota itu penuh dengan sejarah, meskipun itu mungkin tidak terjadi pada orang lain. Arsitektur di kota itu memang berkontribusi pada kesannya terhadap tempat itu. Sebagian besar bangunan berada di utara dan menghadap ke selatan. Atapnya tinggi di tengah dan secara bertahap miring kedua sisi untuk memungkinkan hujan turun dan mengurangi akumulasi hujan. Atapnya terbuat dari ubin kuning dan merah yang tahan lama. Mereka tampak menyenangkan, tidak mewah tapi tetap mempertahankan semacam keagungan. Ini juga alasan mengapa King Sui memilih kota ini untuk kunjungan singkatnya. Menjelang siang, aroma samar memenuhi jalan-jalan, terutama yang ada di depan King Sui, yang ditempati oleh restoran dan tempat makan. Ada susunan bangku dan meja sederhana di sepanjang jalan, saat pemilik tempat makan kecil mulai menyiapkan berbagai jenis makanan. Mereka menyibukkan diri, karena mereka berjuang untuk mencari nafkah, hanya untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Pancake daun bawang segar, terbuat dari resep yang diturunkan dari generasi ke generasi. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk mencobanya. Ucap suara wanita mempromosikan dagangannya. Telinga King Sui dipenuhi dengan pedagang asongan yang menggembar-gemborkan dengan keras, berulang kali. Oh, ini baunya enak. Dengan indera penciuman King Sui yang tajam, dia langsung melihat ke arah mana aroma itu berasal. Itu tidak jauh dan dia berjalan dengan santai. Itu adalah warung milik keluarga biasa yang hanya menjual panekuk daun bawang, beberapa lauk dan bubur. Penjual tersebut adalah seorang wanita yang berusia sekitar 30 tahun. Ada 4 anak berusia sekitar 3-8 tahun. Ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Gadis itu yang termuda, dia duduk di atas tikar bermain dengan 2 anak laki-laki lain yang sedikit lebih tua. Anak laki-laki yang berumur sekitar 8 sedang menggosok beberapa mangkuk, membantu wanita itu. King Sui memperhatikan wanita itu dan anak-anaknya dan mulai memikirkan ibunya. Para ibu adalah yang terhebat, mereka dapat dan akan melalui segala jenis penderitaan untuk anak-anak mereka. Wanita itu sangat cantik tetapi pakaian yang terlihat kasar menyembunyikan sebagian besar keanggunannya dan ada kerutan kecil di wajahnya karena dia terlalu banyak bekerja. Wanita itu sepertinya memperhatikan bahwa seseorang sedang menatap, jadi dia mendongak dan melihat King Sui. Dia tersenyum, "Tuan muda, apakah Anda ingin makan di sini?" "Aku tidak punya uang," ucap King Sui lembut. "Tidak masalah. Setiap orang mengalami masa-masa sulitnya, itu akan baik-baik saja selama kamu melakukan sesuatu." Wanita itu tersenyum, berbicara dengan hangat. King Sui melihat ke kios yang hampir kosong. Ada begitu banyak pelanggan di tempat lain, tetapi hanya ada 1 dari 2 pelanggan di sini. Selain itu, beberapa orang terlihat miskin. Dalam waktu singkat, sepiring lauk, panekuk daun bawang, dan semangkuk bubur diletakkan di hadapannya. Baunya harum, aroma inilah yang dia deteksi. Dia berterima kasih kepada wanita itu dengan riang dan mulai makan. Begitu dia mulai makan, King Sui tahu bahwa rasanya enak tapi itu normal, sebenarnya terlalu normal. Kontras antara bau yang menyenangkan dan rasa yang anehnya normal membuatnya merasa tidak nyaman. Mungkin lebih baik jika baunya tidak sedap. Kontras membuatnya kesal. Apakah rasanya tidak enak? Wanita itu bertanya ketika dia melihat King Sui berhenti setelah hanya 1 suap. Tidak, tapi tidak cocok dengan baunya. King Sui menjawab dan terus makan. Wanita itu tahu ini tapi dia tidak punya pilihan. Untuk menafkahi keluarganya, terutama anak-anaknya, dia harus melakukan ini. Dia tidak bisa menahan desahan. "Kakak, apakah kamu punya selembar kertas dan kuas?" King Sui bertanya pada wanita itu. Iya. Apakah kamu tahu cara membaca?" King Sui bertanya apakah dia memikirkannya sejenak. "Beberapa kata."
Wanita itu menjawab. King Sui menunggu wanita itu memberinya kertas dan kuas. Setelah itu, ia mulai menulis beberapa resep untuk penekuk daun bawang, lauk pauk, bubur, 2 makanan penutup, dan beberapa sup. Itu adalah hidangan yang tidak membutuhkan biaya banyak untuk dibuat dan dia menyelesaikannya dengan meninggalkan kalimat untuk meminta wanita itu membakar kertas setelah membaca. Dia kemudian memberikan kertas itu kepada wanita itu. Karena saya mendapat makanan gratis dari Anda, saya akan memberikan ini kepada Anda. Mungkin berguna bagi Anda. Dia memberikannya kepada wanita itu dan pergi. Wanita itu mengambilnya tanpa banyak. Dia menyaksikan King Sui menghilang dari pandangan sebelum dia membuka selembar kertas. Dia terpana saat melihat resepnya. Bahan-bahannya tidak bisa lebih normal tetapi dia merasa bahwa resepnya sangat berharga. Dia menghela nafas melihat ke arah King Sui menghilang. Setelah itu, dia melihat ke anak laki-laki yang sedang mencuci piring dan berkata, "Suaner, ayo pulang lebih awal hari ini. Aku akan menyiapkan sesuatu yang baik untuk kalian semua." Pada titik ini, King Sui sudah jauh. Dia membantu wanita itu karena dia ingin membantu seorang ibu dan wanita itu juga baik hati. Resep yang dia berikan padanya hanyalah beberapa makanan standar yang memungkinkannya membuat beberapa hidangan yang cukup enak. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan supnya yang bergizi. Mereka akan terasa cukup enak untuk didambakan, tetapi tidak untuk membuat orang cemburu. Dia mungkin bisa mencapai level kepala koki. Dalam skenario terburuk, dia bisa menjadi kepala koki untuk orang lain tapi itu tidak terlalu buruk. Jika resep yang dia berikan terlalu bagus, itu mungkin merugikannya alih-alih menguntungkannya. Setelah King Sui kenyang, dia memutuskan untuk berjalan-jalan. Dia sebelumnya berada di daerah pemukiman biasa tetapi sekarang dia telah berkelana ke daerah dengan tempat tinggal mewah. Hari ini pernikahan Dongfang Ye dari klan bangsawan Dongfang. Mereka mengundang semua keluarga dan teman keluarga. Kita bisa pergi ke sana untuk minum dan makan segala macam makanan enak. Siapa yang akan melewatkan kesempatan seperti itu? Ucap seorang pria paruh baya berkomentar tanpa malu-malu. Dongyan, meskipun mereka menyebutkan bahwa siapapun di atas Xiantian dapat hadir tanpa undangan, kami baru saja menerobos Xiantian, bukankah itu sedikit memalukan? Seorang pria berusia sekitar 30 tahun bertanya. Iya. Ayo cari orang seperti kita. Jika ada lebih banyak dari kita, tidak akan terlalu memalukan, ucap pria bernama Dongyan itu tertawa. Pria yang lebih muda itu tidak bisa berkata-kata tetapi King Sui mendekati mereka sambil tersenyum. Saudaraku, kenapa kamu tidak memasukkanku? King Sui tampak seperti kultivator Xiantian dan mungkin bahkan kultivator Xiantian kelas rendah jika dia tidak menunjukkan kemampuan sebenarnya. Dongyan dan pria berusia 30 tahun yang sangat tampan itu memandang King Sui dan tertawa. Tawa ini sepertinya menyatukan mereka, seolah-olah mereka adalah burung dari bulu. Saya Sun Yan, ucap pria tampan itu tersenyum. Saya Dongyan, senang bertemu denganmu, ucap pria paruh baya berwatak lembut itu sambil tersenyum. Saya King Sui, senang sekali bisa bertemu dengan kalian berdua, King Sui menjawab sambil tersenyum. Baik, sudah larut, perjamuan harus dimulai. Jangan menunda lebih lama, ucap Dongyan menyeringai pada dua pria lainnya. Mereka naik kereta binatang dan melaju dengan cepat di sepanjang jalan lebar menuju kediaman Dongfang saat ia melewati pemandangan yang berubah. Saudaraku, apakah klan bangsawan Dongfang sangat kaya dan berkuasa? King Sui tidak yakin apakah klan bangsawan Dongfang ini adalah yang disebutkan oleh orang tua di kuil Buddha emas. Namun, melihat mereka berada di kota Dongfang, dia menganggap bahwa klan khusus ini pasti masih sangat kuat dan berpengaruh. Klan bangsawan Dongfang adalah marga terbesar di kota Dongfang, aku yakin kamu bisa tahu dari namanya. Mereka baik dan dermawan dan orang-orang di sini di kota Dongfang hanya memuji mereka. Kami akan pergi ke pesta pernikahan anggota berbakat dari generasi keempat mereka, Dongfang Ye, jawab Dongyan sambil tersenyum.
King Sui tahu dari nada pria itu bahwa klan bangsawan Dongfang memiliki reputasi yang cukup baik. Namun, bagi King Sui, setiap orang punya alasan untuk menjadi baik atau buruk. Alasannya tidak penting baginya, bahkan jika tujuan mereka adalah untuk meningkatkan reputasi mereka, itu adalah hal yang baik bahwa mereka beramal. Orang yang menipu publik untuk mendapatkan reputasi bukanlah yang terburuk. Yang terburuk adalah mereka yang tampak dermawan tetapi malah menyumbang untuk diri mereka sendiri. Tindakan seperti itu menjijikkan. Mereka mungkin tampak terbuka tetapi mereka hanya peduli tentang keuntungan mereka sendiri, bahkan sejauh mereka dapat dengan berani membenarkan tindakan mereka dengan menyatakan bahwa orang lain tidak boleh menuai manfaat dari upaya mereka. Orang-orang ini lebih buruk dari yang sebelumnya. Dengan kata lain, inilah perbedaan antara poser dan seseorang yang benar-benar tercela. King Sui tidak mengutuk mereka. Itu adalah fakta bahwa banyak klan besar di dunia 9 benua biasanya akan membawa manfaat dan keuntungan bagi orang-orang di sekitar mereka. Begitulah cara keluarga mereka memantapkan diri di kota atau negara tertentu, mendapatkan dominasi di wilayah tersebut. Mereka mencapai kediaman klan bangsawan Dongfang dengan sangat cepat. Itu adalah rumah besar yang tampak megah yang terletak di distrik yang ramai. 3 dari pria itu turun dari gerbong dan tepat ketika King Sui hendak membayar, Dong Yan tertawa, "Bagaimana kami bisa membiarkan Anda membayar perjalanan ini? Tunggu dan lihat saja," ucap Dong Yan berjalan ke gerbang yang didekorasi dengan mewah. Seorang pria paruh baya menghampirinya dan tersenyum berkata, "Tuan, apakah Anda di sini untuk menghadiri perjamuan?" "Ya, bolehkah saya bertanya apakah Anda bekerja di sini?" Dong Yan tersenyum pada pria paruh baya itu. "Ya, saya bertanggung jawab atas beberapa tugas lain-lain," jawab pria itu, masih tersenyum. "Jadi kamu pengurus rumah? Itu luar biasa. Soalnya, saya datang ke sini terburu-buru jadi saya lupa membawa uang. Perjalanan ke sini agak mahal. Saya pernah mendengar bahwa klan bangsawan Dongfang sangat murah hati, menurut Anda?" Tentu. Pria itu menunjuk ke salah satu penjaga. Penjaga itu segera berlari ke gerbong binatang itu dan membayar perjalanannya dan bahkan memberi isyarat dengan sopan agar ketiga pria itu masuk. King Sui sedikit tercengang oleh kejenakaan Dong Yan. Pada saat itu, banyak orang yang masuk dan keluar dari kediaman memandangi ketiga pria itu dengan jijik. Siapa yang percaya bahwa ketiga pria ini tidak punya uang untuk membayar tumpangan mereka? Meskipun mereka bukan pembudidaya Xiantian berpakaian bagus tidak memiliki cukup uang untuk membayar naik kereta. Lelucon apa? Tentu saja, ada orang yang menganggap kejadian kecil itu cukup lucu. Dengan ini, ada komentar tentang kemurahan hati dan kebaikan klan bangsawan Dongfang. Pengurus rumah tangga dengan senang hati menerima pujian ini atas nama klan. Dong Yan tidak menunjukkan sedikit pun rasa malu. Sun Yan bahkan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seperti ayam jantan yang bangga, dan King Sui benar-benar tampak seperti orang luar. Orang-orang di sekitar mereka sepertinya tidak bisa berkata-kata oleh perilaku mereka. Siapapun akan melihat mereka sebagai sekelompok orang yang pelit. Mereka tidak membawa hadiah ucapan selamat, namun mereka bahkan mengharapkan klan bangsawan Dongfang membayar tumpangan mereka ke sini. Siapa yang tahu jika mereka membutuhkan keluarga untuk membayar perjalanan mereka kembali. Jika mereka tidak punya uang untuk datang ke tempat ini, sangat kecil kemungkinan mereka akan punya uang untuk kembali. Memalukan menghadiri perjamuan dengan tamu seperti itu, desah seorang pria gemuk menggelengkan kepalanya. Tepat sekali, mengapa orang-orang acak ini menghadiri perjamuan? Saya ingin tahu apakah mereka memiliki undangan. Ucap seorang pemuda jelek dengan wajah seperti monyet ditambahkan. Undangan? Apakah menurutmu klan bangsawan Dongfang akan mengirim undangan ke orang-orang seperti itu? Ucap pria gendut itu menjawab, sekali lagi memasang ekspresi jijik pada ketiga pria itu. Saudara King Sui, apakah kamu tahu apa itu babi? Dong Yan tertawa saat dia berjalan. Semua orang bisa dengan jelas mendengar kata-katanya. Pertanyaan ini cukup sulit,
Tolong beri saya pencerahan, Saudara Dong, tanya King Sui, dengan ekspresi keseriusan palsu di wajahnya. Hahaha. Saat itu, seorang wanita muda tertawa ketika dia mendengar jawaban King Sui. Tawa seperti lonceng itu seperti angin sepoi-sepoi di musim semi. Dongyan merenung sejenak, babi adalah mamalia omnivora. Mereka berat, anggota badan mereka gemuk, gerakan mereka lambat dan mereka mudah dibesarkan tetapi bodoh. Dengan ini, tawa meledak dari kerumunan. Semua orang tahu siapa yang dia bicarakan dan mereka memandang pria gemuk itu. Pria gendut itu mengenakan mantel sutra besar dan jelas lebih berat dari 500 jin. Pria itu memerah karena marah saat dia menatap Dongyan, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dongyan kemudian menatap pemuda berwajah monyet itu. Terlihat sama jeleknya, pemuda berwajah monyet itu dengan cepat meninggalkan pria gemuk itu begitu Dongyan menatapnya. King Sui tidak menyukai orang-orang seperti itu yang mengkritik orang lain untuk menunjukkan keunggulan mereka. Itulah alasan mengapa dia bekerja sama dengan Dongyan untuk mengganggu pria itu. Dia tahu bahwa mereka cukup berhasil ketika dia melihat wajah marah pria itu. Pada akhirnya, pria itu pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Mengikuti kerumunan, King Sui, Dongyan dan Sun Yan berjalan menuju manor. Saat itu, wanita muda yang cantik, yang telah tertawa beberapa saat yang lalu, mendekati mereka. Paman, pria itu sangat pendendam, kamu harus berhati-hati. Nona muda, terima kasih. Kami hanyalah orang-orang berstatus rendah, mereka tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk kami. Kediaman klan bangsawan Dongfang cukup mewah. Bagaimanapun, mereka adalah klan terbesar di kota Dongfang, jadi ini bukanlah hal yang aneh. Semua sudut kediaman mempesona dan didekorasi dengan baik. Sekali lagi, anggota keluarga klan menyambut tamu mereka. Mereka melihat area yang luas dengan meja dan kursi, disitulah diadakan perjamuan. Ada banyak orang yang sudah duduk. Ada meja-meja yang penuh dengan anggur dan hidangan, tetapi semua orang sibuk berbicara. Burung-burung berbulu berkumpul bersama, ini juga cara orang-orang mengelompokkan diri. Tujuan lain dari jamuan makan tersebut adalah agar para tamu berjejaring sehingga jamuan makan yang diadakan oleh klan besar biasanya tidak memiliki kursi kosong. Lihat betapa kesepiannya orang itu, ayo kita pergi dan mengobrol dengannya. Lihat, tidak ada yang mau duduk bersamanya. Betapa menyedihkan, ucap Dongyan sambil tersenyum. King Sui tertawa ketika dia melihat ke atas. Dongyan sebenarnya mengacu pada pria gemuk yang sama dengan yang mereka marahi. Anehnya, pria kurus jelek itu tidak bersamanya. Karena ada banyak orang di sekitar, komentar itu tidak luput dari perhatian. Pria gendut itu sangat malu sampai dia merasa ingin mati. Dia hampir berharap dia bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Dia ingin pamer dengan mengkritik orang-orang itu tetapi dia tidak mengharapkan situasi seperti itu. Dia bahkan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Tidak ada yang berani membuat keributan di kediaman klan bangsawan Dongfang, tapi dia tidak akan pernah memaafkan orang-orang itu. Semua orang di sekitar mereka tahu bahwa mereka adalah 3 orang yang tidak membayar ongkos kereta mereka. Manusia memang seperti itu, mereka semua suka menonton pertunjukan yang bagus. Kerumunan menyaksikan mereka menganggap situasi itu lucu. Kakak gendut ini mencari meja tanpa yang lain karena dia takut tidak ada cukup makanan. Kata-kata Dongyan hampir membuat pria gemuk itu pingsan. Datang. Saya belum makan sejak pagi. Ayo mulai makan dulu. Kurasa tuan rumah tidak akan menyalahkan kita. Ucap Dongyan memberikan King Sui dan Sun Yan masing-masing sepasang sumpit. Mereka duduk di kursi ujung meja perjamuan. Padahal tidak ada aturan tentang makan. Itu adalah fakta bahwa perjamuan belum secara resmi dimulai. Selain itu, orang-orang di sini tidak datang untuk makan. Dengan status mereka, mereka bisa makan apapun yang mereka inginkan. King Sui mengambil sumpit. Dia tidak mengerti bagaimana harus bereaksi dengan kedua orang ini. Dia hanya mengikuti tingkah lucunya karena dia bisa merasakan bahwa kedua orang ini sebenarnya bukan pembudidaya Xiantian.
Sama seperti dia, mereka menyembunyikan kekuatan sejati mereka. Sayangnya, dia hanya tahu bahwa mereka sangat kuat dan tidak dapat mengetahui kemampuan sebenarnya secara akurat, terutama Dong Yan. Orang yang bisa menyembunyikan kekuatan sebenarnya dari King Sui pasti tidak biasa. Lebih jauh, mereka bahkan berani bertindak seperti itu di klan bangsawan Dongfang, tanpa mempedulikan bagaimana orang lain memandang mereka. Aku tahu itu kamu, adik laki-laki Dong Yan. Ketika aku mendengar bahwa ada seseorang yang tidak bisa membayar ongkos kereta mereka. Mengapa Anda tidak memberitahu kami dulu? Tawa yang gagah dan kuat terdengar dari kejauhan. Tetua ketiga Dongfang. Tetua ketiga Dongfang. Hai semuanya, duduk saja, makan apa saja dan nikmati makanannya. Kita semua berteman di sini. Pria itu berbicara dengan nada lugas, menyapa semua orang, memberikan kesan ramah. Kata-kata tetua ketiga Dongfang mengejutkan para tamu lainnya. Dia benar-benar memanggil pria pelit yang bahkan tidak membayar tumpangannya sendiri sebagai saudaranya. Siapa pria ini sesungguhnya? Saat itu, tidak jauh dari mereka, keringat dingin muncul di dahi pria gemuk itu. Dia baru saja mengejek mereka, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan berpikir untuk membalas dendam. Ini pernikahan keponakanku. Tentu saja, saya datang. Ucap Dong Yan berdiri sambil tersenyum malu-malu. Ayo pergi. Silakan duduk di sana. Kakak laki-laki dan laki-laki kedua saya akan segera datang. Anda harus mengambil sendiri minumannya. Tetua ketiga Dongfang tampak sangat bahagia. King Sui tersenyum, dengan sadar. Sekarang semua orang tahu Dong Yan bukanlah orang biasa. Seseorang yang diakui oleh tetua ketiga Dongfang pasti adalah bukan seseorang yang biasa. Aku tidak akan pergi sekarang. Mari kita bertemu setelah pesta berakhir. Saya punya beberapa teman di sini, ucap Dong Yan, tersenyum pada tetua ketiga Dongfang. Bersambung.